Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope that you are very fine today. Ya, baik-baik saja. Okay, this is English class. Ya, but before learning, ya, sebelum kita mulai belajar, silakan sholat duha terlebih dahulu. Ya, sholat duha. Semoga dengan sholat duha itu bisa membuat kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, if you see on your handphone or on your laptop, there are three icons here, ada tiga icon ya yang harus kita buka satu persatu. Oke, let's go for the first one. Kita buka yang pertama, introduction. Oke, apa yang harus kita siapkan? Pertama tadi sholat duha dulu, yang kedua baca al-maksurat, silakan. Yang ketiga buku cetak bahasa Inggris. Jadi when you watch this media, ya, this video, please prepare your English book. Silakan disiapkan buku bahasa Inggrisnya. Oke, this is lesson materi, baik itu yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan pertama maupun yang akan kita pelajari. Yang pertama, to be is MR, ini sudah kita pelajari, is MR, ya. Kalaupun lupa silakan dibaca-baca lagi bukunya atau dilihat media sebelumnya. Kemudian verb ing juga sudah pernah, dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sentences, yaitu bagaimana cara mengubah kalimat. Ya, masih tetap dengan tenses yang sama, continuous tense, tapi kita hari ini mengubah kalimat positif ke bentuk negatif ataupun juga ke bentuk interrogatif. Kita bahas. Oke? Oke. Kita kembali ke slide awal and then let's go ya, let's continue for the second icon, material. Kita buka materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, this is lesson 1 ya, masih lesson pertama. Silakan kalian buka, please open your book on page 4 ya, on page 4. Di sini bagian kedua ya. Oke, ini ada dalam kurung tanda positif ya, positif form. Tanda positif itu tanda plus gitu ya, tanda tambah. Ada juga negatif form, biasanya tandanya tanda kurang, dan interrogative form biasanya tanda tanya. Oke, kita bahas satu persatu. Ini kalimat yang kemarin kita sudah pelajari. Ada subjek, ada to be, ada verb ing, ada objek. Subjeknya siapa? I. Kemudian jangan lupa masukkan to be-nya am, verb ing-nya doing, kemudian objeknya my homework. Jadi yang perlu diperhatikan to be-nya dan juga verb ing-nya. Jangan lupa gitu ya. Kemudian untuk yang negatif, apa sih yang membedakan? Ya, what is the difference from negative and positive? Apa sih bedanya negatif dan positif? Itu letaknya ada pada note-nya ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan di sini ada note-nya, ya, ada note-nya. Nah, note inilah yang membedakan. I am not. Jadi not-nya diletakkan setelah to be, I am not. Itu yang membedakan. Untuk interrogatif, apa yang membedakan? Ada to be-nya. To be-nya yang tadinya setelah subjek, kita letakkan di awal. Ya, jadi bukan I am lagi, tapi am I. Am I doing my homework? Am I doing my homework? Oke, ya. Jadi apakah saya sedang mengerjakan PR? Ya, apakah saya sedang mengerjakan PR gitu ya. Kalau yang negatif tadi, saya tidak sedang mengerjakan PR. Gitu ya. Yang terakhir, apakah saya mengerjakan PR gitu ya. Nah, meskipun secara struktur ini benar, am I doing my homework, tapi ini jarang digunakan. Kenapa? Karena otomatis ini bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri. Jarang kan? Tapi mungkin saja bisa terjadi. Misalnya kalian lagi histeris sekali, gara-gara kalian tuh seumur hidup kalian mungkin belum pernah buat PR. Tiba-tiba kalian buat PR hari ini. Jadi kalian tuh merasa percaya tidak percaya. Apakah saya sedang mengerjakan PR gitu ya? Saking tidak percayanya mungkin ya gitu ya. Oke, kita lanjut ya dengan contoh yang berbeda ya. Kalau tadi I, sekarang pakai you. Untuk kalimat positifnya, you letakkan to be, are, kemudian verb ing-nya. Karena use maka berubah menjadi using. Ya, using.
Objeknya my pen. You are using my pen. Kamu sedang menggunakan pena saya. Negatifnya, nah, negatifnya bisa dilihat di sini. You are, tambahkan not saja setelah to be. Jadi you are not using my pen. Artinya apa? Kamu tidak sedang menggunakan pena saya. Bagaimana dengan interrogatifnya? To be-nya letakkan di awal. Ya, are you using my pen? Apakah kamu sedang menggunakan pena saya? Jadi, untuk merubah kalimat pertanyaan atau interrogatif, letakkan saja to be-nya di awal kalimat. Pindahkan. Ingat ya, not-nya hilang. Jadi, untuk kalimat pertanyaan, not-nya hilang. Tidak perlu lagi pakai kata not. Ya, jadi not-nya hanya digunakan untuk kalimat negatif saja. Gitu ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Sekarang subjeknya adalah he, pelakunya adalah he. Jadi kalau he to be-nya apa? Otomatis is, he is. Kata kerjanya yang tadinya listen, listen, mendengar, ditambahkan ing, listening to the radio. Jadi kalimatnya, he is listening to the radio. Dia sedang mendengarkan radio. Negatifnya sama seperti tadi, yang membedakan adalah not-nya. Not diletakkan setelah to be. He is not listening to the radio. Dia tidak sedang mendengar radio. Ya. Kemudian yang terakhir kalimat pertanyaannya. To be-nya letakkan di awal. Is he listening to the radio? Apakah dia sedang mendengarkan radio? Gitu ya. Is it clear? Paham? Kita lanjut. Ini sambil latihan sedikit, kita lihat pelakunya adalah Ahmad. Ya, di sini dia minta tanda positif. Maka kalimat ini bentuknya kalimat positif. Oke, Ahmad sudah ada, maka kita masukkan to be-nya. To be-nya apa? Is. Ahmad is. Watch. Apakah benar Ahmad is watch? Kurang tepat ya. Watch-nya atau verb-nya harus ditambahkan ing. Jadinya apa? Watching. Jadi Ahmad is watching the movie. Ahmad sedang menonton film. Kalimat negatifnya, kita lihat pelakunya sama Ahmad, to be-nya sama is, kemudian ditambahkan dengan not. Ahmad is not. Watch-nya juga ditambahkan dengan ing, watching. Ahmad is not watching the movie. Ahmad tidak sedang menonton film. Interrogatifnya bisa dilihat di sini, ya. To be-nya letakkan di awal. Ya, jadi untuk membuat kalimat pertanyaan, to be-nya diletakkan di awal. Apa to be untuk Ahmad? Is. Jadi is Ahmad. Kemudian kata kerjanya kembali tambahkan dengan ing. Is Ahmad watching the movie? Apakah Ahmad sedang menonton film? Kayak gitu. Ya. Oke. Kita kembali ke slide awal. Itu materinya. Kita coba lanjut ke soal latihan. Silakan dibuka bukunya, ya please open your book on page 5, halaman 5. Di sana ada part D, writing, complete the sentences with present continuous form. Jadi kalian disuruh melengkapi kalimat ini dengan bentuk continuous. Kata kerja ya, kata kerjanya sudah diberikan di masing-masing kalimat, ada kata kerjanya. Silakan kalian tambahkan to be-nya, ya, to be-nya apa, kemudian kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja bentuk ing, gitu ya, kata kerja bentuk ing. Kemudian untuk yang kedua, exercise 2, on the same page, ya, halaman 5, ini ada part E. Nah, part E ini, use the present continuous form of the verb in the box to complete the sentences. Then, write the new sentences based on the given pattern. Jadi kalian disuruh membuat kalimat sesuai dengan petunjuk, ya, dan menggunakan kata kerja yang ada di box ini, di kotak ini. Ingat, kata kerjanya harus dirubah jadi ing, bentuk ing, ditambah ing. Sing, singing, water, watering, kayak gitu ya. Kemudian kalian perhatikan tandanya. Kalau dia minta pertanyaan, berarti kalimat tanya bentuknya. Kalau negatif, berarti kalimat negatif. Kayak gitu. Silakan diisi. Do you understand about my explanation? Sudah paham? Nanti kalau tidak paham, boleh nanti ditanya sama Ustadz. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.